warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk para wargi sadayana. Semoga para wargi sadayana dipaparinan kesehatan Gusti Allah Subhanahu wa taala. Para wargi, kebetulan saya hari ini diberikan kesempatan waktu oleh Allah Subhanahu wa taala dan salah satu subscriber dari Mang Nandi saya juga sengaja datang di sini main ya, bersilaturahmi, berkunjung, kebetulan atas izin Allah juga. Alhamdulillah, Mang. Melihat dari pembahasan nih, dari konten-konten Mang Nan, melihat dari channel-channel yang lain gitu, Bocah Angon itu banyak yang berbicara tentang sosok, sedangkan ada ketertarikan yang lain dari channel Mang Nan, yaitu Bocah Angon sebagai sifat. Nah, itu seperti apa penjelasannya? Pengen lebih tahu, pengen lebih detail gitu. ya, Bentuk penjelasannya, Mang. Sampurasun kasadayana. Kenapa saya bilang sifat gitu kan? Sementara yang lain banyak yang membahas tentang Bocah Angon itu sosok gitu. Sebenarnya sifat dan sosok itu tidak berbeda. Orang lain menjelaskan tentang sifat, tentang sosok, benar juga, gitu kan? Ketika seseorang itu berada di posisi Bocah Angon yang saya bilang sifat, nah itu Bocah Angonnya juga, gitu. Jadi sama saja sebenarnya. Cuman kalau Bocah Angon itu ya banyak. Kenapa dibilang sifat? Karena banyak apa? Banyak yang ibaratnya memiliki kesamaan tentang kelebihan yang orang-orang tersebut miliki gitu. Nah, kenapa bilang saya sifat? Sementara Bocah Angon itu pasti dialami banyak orang, gitu kan? Ketika apa? Ketika mereka diuji kesabarannya, diuji ikhlasnya. Intinya apa? Diuji untuk mendapatkan atau bisa menguasai hawa nafsu. Nah, itu antara sifat dan sosok. Jadi ketika ada orang yang mengalami hal seperti itu, nah itu tuh sedang ada dalam posisi Bocah Angon. Konsep lah. Berada sedang dalam posisi Bocah Angon. Nah itu gitu. Untuk sosoknya sendiri cuman tetap satu, berarti untuk Bocah Angon. Cuman untuk sifatnya itu bisa orang miliki juga, berarti gitu ya, Iya. seperti itu. Jadi kalau untuk sifat pasti semua banyak lah yang mengalami kesamaan. Tapi kalau untuk sosok yang sebenar-benarnya gitu kan, itu yang disebut nantinya Satrio Piningit atau Ratu Adil. Nah itu hanya yang Maha Kuasa yang memilihnya. Jadi ibaratnya ada seseorang yang dipilih dari yang terpilih. Itu jadinya. Jadi orang yang dipilih dari yang terpilih. Kan terpilih banyak, tapi kalau yang dipilih hanya satu. Nah itu ibaratnya ketika banyak kesamaan yang memiliki kesamaan nih tentang Bocah Angon, berarti itu sedang dalam ibaratnya audisi seleksi ya. Jadi kayak seleksi Indonesian Idol seperti gitu ya, jadi. Benar, jadi begitu. Nah, kalau misalkan ingin lebih jelas tentang Bocah Angon kenapa saya sifat, boleh ditonton di channelnya saya gitu. Maju Lempeng. Nah, Maju Lempeng. Untuk link channelnya. Gitu. Ada lagi? Gini juga, Mang Nan, sekalian mau menanyakan nih, selain dari sosok Bocah Angon, itu kan ada Satrio Piningit. Itu
Satrio Piningit dengan Bocah Angon atau Budak Janggotan sosok yang sama atau gimana gitu? Takutnya kan ada yang belum belum paham ya. belum paham gitu kan. Kayak Ratu Adil, kok kenapa sih disangkut pautkan Ratu Adil, Bocah Angon, Budak Janggotan, Satrio Piningit? Itu orang yang sama atau gimana gitu? Atau beda nama atau misalkan di daerah ini namanya ini gitu. Nah gitu. Jadi begini, antara Bocah Angon, Satrio Piningit atau Budak Janggotan, ya Ratu Adil ya, itu menurut saya masih sama yang dibilang sifat, tapi bukan orang yang sama tapi sifat. Nah, jadi ibaratnya seperti jenjang karir. Seperti jenjang karir. Kalau Bocah Angon itu kan untuk mempelajari atau menguasai hawa nafsu. Bocah Angon. Kenapa menguasai hawa nafsu? Yang saya pelajari dari filosofi atau dari Uga Wangsit Siliwangi. Timbul pembelajaran seperti itu, hasil pemikiran, pengkajian hasilnya seperti itu. Terus kalau Satrio Piningit setelah bisa menguasai hawa nafsu, Tahap selanjutnya. sudah bersih hatinya, ibaratnya sudah bisa memisahkan antara hitam dan putih. Sudah bisa memisahkan hitam dan putih gitu. Ketika udah bisa memisahkan hitam dan putih, orang tersebut akan lebih bawaannya ketika menjalani hidup lebih tenang, lebih santai gitu. Meskipun balung meskipun banyak masalah dalam hidupnya gitu. Nah, itu Satrio Piningit dan selalu terbuka dan ibaratnya baik dalam arti kelakuannya, ibaratnya contoh lah, misalkan nih ada bencana atau gimana gitu kan. Nah, sifat Satrio Piningit itu selalu ingin membantu meskipun tidak bisa atau tidak diketahui oleh orang banyak. Ya sedikitnya bantu doa gitu kan. Gitu. Nah, itu udah ada jiwa Satrio Piningitnya. Gitu. Nah, ketika Ratu Adil itu seseorang yang benar-benar sudah memahami segalanya tentang hakikat hidup, perjalanan, menguasai tentang kehidupan, ibaratnya mempelajari sesuatu itu lebih dalam. Tuh Ratu Adil, jadi udah tahu, jelas-jelas sudah tahu yang dibilang hitam dan putih, gitu, mana yang benar mana yang salah. Membedakan Nah, gitu ya. gitu. Itu Ratu Adil. Terus kalau budak janggotan itu ibaratnya tidak beda jauh dengan pendamping orang-orang pilihan, gitu, sosok pendamping, gitu kan. Sifatnya goib itu yang mendorong hatinya supaya berperilaku lebih baik, gitu. Jadi dari ibaratnya keburukan menjadi kebaikan. Nah, seperti itulah yang membimbing secara batiniah. Begitu. Itu buat budak janggotan. Gitu. Jadi ada rasa dorongan gitu ya untuk merubah menjadi lebih baik lagi gitu ya, arahnya ke sana, betul. Nah, ini juga Mang Nan, ada pertanyaan nih. Lihat dari channel-channel lain, ada yang bilang Ratu Adil, Imam Mahdi. Itu maksudnya Ratu Adil dan Imam Mahdi itu sama atau gimana? Ada yang nyebut Imam Mahdi, ada yang nyebut Ratu Adil juga gitu kan. Jadi Imam Mahdi di Islam. Beda beda Jadi nama gini, gitu beda ya. nama. Jadi ibarat satu sosok 1000 nama. Gitu kan? Contoh Eyang Semar. Kan namanya banyak, sosoknya satu. Gitu kan? Nah, Ratu Adil dan Imam Mahdi kalau menurut saya sama orangnya. Ratu Adil kenapa saya bilang sifat? Karena sudah menguasai yang dibilang hitam dan putih, yin dan yang, atau Mandala Putra, Mandala Putri, itu Ratu Adil. Yang dibilang bisa membedakan mana benar mana salah, itu Ratu Adil. Nah,
Kalau sosoknya, orangnya yang disebut Imam Mahdi. Sosok orang itu Imam Mahdi memiliki ilmu atau kemampuannya itu Ratu Adil gitu. Nah itu sebenarnya sih begitu kalau pandangan saya atau pembelajaran saya yang saya pelajari gitu. Nah Imam Mahdi juga belum tentu Imam Mahdi kan namanya itu hanya sekedar gelar gitu kan ya. Nah ketika ada seseorang yang memiliki sifat-sifat tersebut, nah itu bisa masuk ke ibaratnya yang dibilang kompetisi itu gitu. Makanya ketika Tuhan yang Maha Kuasa atau Allah Subhanahu wa taala menyeleksi seseorang gitu kan tidak harus dari keturunan ABCD. Karena kita tahu Tuhan yang Maha Kuasa Maha Adil. Kalau kita terpatok ibaratnya keturunan Nabi, Imam Mahdi kan keturunan Nabi nih banyak yang tahu. Berarti ada ketidakadilan dari yang Maha Kuasa. Kenapa? Berarti kita sebagai bukan keturunan Nabi putus harapan. Betul nggak? Ya. Sementara yang kita kenal itu Tuhan itu atau Allah Subhanahu wa taala Maha Adil. Makanya selalu memberi kesempatan pada siapa saja. Berarti termasuk kita juga ibaratnya bisa juga apa yang dibilang ikutan kompetisi. Nah, bisa juga seperti itu gitu. Karena tidak menutup kemungkinan Imam Mahdi atau ya yang dibilang Ratu Adil itu dari Nusantara atau Indonesia ini. Kenapa banyak yang membahas dari Indonesia? Ya seperti itu. Banyak pandangannya. Cuman itu juga saya hasil pembelajaran ya gitu. Oke. Nah, begitulah Pak Wargi untuk penjelasannya. Berarti kalau ibaratkan nama itu kalau di Sunda mah gelar, landihan, alias gitu, gitu. Misalkan A alias B gitu. Padahal orang yang sama seperti itu. Intinya Imam Mahdi itu seseorang yang terpilih. Seorang yang dipilih dari yang terpilih. Jadi hasil dari kompetisi itu juaranya Imam Mahdi itu juaranya. Yang naik podium Pak Wargi itu dapat piala. Gitu. Mungkin dari Pak Wargi nanti ada yang ditanyakan, boleh mangga tinggal di komen aja di kolom komen, tinggal di chat nanti bisa dilanjutkan. Tinggalkan jejak Seperti itu ya. Tapi jangan menghapus jejakmu ya kayak Ariel ya. Aduh bahaya. Kalau misalkan ada Mbak Wangsit ada kata-kata rumah susun 3. Nah itu gimana? Penasaran apakah gedung yang tingkat 3 atau gimana gitu? begini, kalau rumah susun 3 lebih baik saya bahasnya di konten selanjutnya karena pembahasan itu harus panjang tentang rumah susun 3. Rumah susun 3 itu apa? Kalau saya jelaskan tidak bisa singkat karena takutnya yang nonton itu pemikirannya belum sampai ke sana. Jadi saya harus jelaskan dengan detail supaya tahu gitu, supaya tahu rumah susun 3 itu apa. Begitu. Gitu ya. Jadi di konten selanjutnya saja. Oke, jangan kemana-mana, mungkin ada konten selanjutnya tentang pembahasan rumah susun 3. Gitu. Kalau pergi, alhamdulillah berkat silaturahmi hari ini saya bisa berbincang-bincang ringan tapi berbobot dengan Mang Nan yang udah berkecimpung ilmunya luar biasa gitu kan. Nah, Pak Wargi untuk pembahasan konten hari ini mungkin sampai di sini, nanti dilanjutkan untuk berikutnya. Biar berkesini mangnya. Nanti biar saya bisa lanjut ke sini lagi mengunjungi Mang Nan. Tentang apa tadi rumah susun 3. Bisa sambil ngopi-ngopi kan di sini sama Mang Nan. Jangan lupa Pak Wargi subscribe, like,
komen. Nah, nanti untuk channel MLB Maju ada Lempeng. Maju Lempeng ya. Bukan MLB. Kenapa kalau MLB gitu kan? Ibaratnya biar kan maju MLB itu maju lempeng benar ya. Nah benernya itu kenapa nggak saya tulis, nggak saya pajang, itu biar pemirsa saja yang menilainya, bukan saya, tentang kebenaran itu. Baik buruknya, bagus jeleknya itu biar kepala wargi yang menentukan Menilainya. gitu, menilainya. Saya makanya channelnya jadi Maju Lempeng saja. That's right. Kalau pemirsa menemukan benarnya berarti itu sudah jadi Maju Lempeng benar. Berarti B-nya itu ada di Pemirsa. kepala wargi sana ya, ada betul. Nanti untuk link channelnya ada di deskripsi. Oke, kepala wargi mungkin sampai di sini aja. Nanti kita lanjutkan di pembahasan selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.